Halo, Bapak, Bu Kaisang mau ini minta proyek triliunan Bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama YouTube, dapatnya uangnya kecil mulu. Kaisang minta ya Bapak ya. Pak Kaisang memenuhi syarat, kita tahu lah beliau ya, bukan sekedar karena anak presiden, beliau anak muda yang smart, ketua partai, dan partainya juga ikut all out kerja memenangkan Pak Prabowo Gibran kemarin. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar deso. Tidak kan kalau diusulkan secara resmi ya kan ya, tapi masuk akal menurut saya Kaisang itu kalau mau maju pilkada gitu. Istilahnya kalau kita ngejahit baju itu bahannya bagus, potongannya juga bagus. Kalau Mas Kaisang untuk wali kota, untuk bupati, atau calon wakil gubernur, ini bajunya kekecilan, sekalian maju calon gubernur. Jangan tanggung-tanggung sekalian, mengingat posisinya ketua umum partai dan anak presiden. Bagi saya, satu-satunya privilege yang apple to apple adalah calon gubernur, bukan calon wakil gubernur. Kan tidak semua orang punya kemewahan, umur 30 tahun untuk nyalon gubernur. Jangankan nyalon gubernur, nyalon anggota DPRD aja susah nyari umur yang 30 tahun ke bawah itu. Artinya apa? Usia-usia itu adalah usia-usia struggle sebenarnya, yang dimana jangankan orang untuk menjadi pejabat publik, cari kerjaan aja susah, kredit rumah aja susah, cari motor aja bukan 30 susah. bukan ini pelantikan atau bukan gitu loh. Nah bukan itu soal enggak 30, maksud Pak. saya begini, soal Saat dilantik atau saat ditetapkan sebagai paslon, tetap sama-sama 30 Pak. kalau itu tidak ada perdebatan apapun. Yang ingin saya katakan adalah tidak banyak orang di negara ini yang punya kemewahan, punya mimpi sangat indah untuk jadi gubernur, untuk jadi anggota dewan dan yang lain di saat umurnya 30 tahun. Maksud Anda, Mas Adi, memang Ya, keputusan artinya ini apa? spesial untuk Putusan ini hanya untuk mereka yang punya privilege, yang punya resource, punya dukungan, punya magnet yang kemudian memungkinkan di saat umurnya 30 tahun, entah sebelum mencalonkan diri atau saat pelantikan untuk bisa maju. Dan bisa dicek per hari ini untuk maju dalam pilgub, cuma satu orang yang dikaitkan dengan umurnya yang belum cukup 30 tahun. Yang lain nggak ada, dari ujung ke ujung 541 kepala daerah. Ini partainya Bang Pipin dari dulu mengklaim sebagai partai anak muda, tak satu pun tuh yang tua-tua aja yang muncul kan. Ini menunjukkan betapa memang resource untuk maju bagi kalangan anak muda itu nggak gampang. Nah Zilvia yang menimbulkan kerumitan dan kebingungan dari putusan Mahkamah Agung itu, setahu saya per hari ini, itu tidak ada klausul yang mengatakan bahwa putusan harus berlaku dalam pilkada serentak. Itu nggak ada. Kalau MK jelas definitif berlaku dalam konteks pemilu serentak 2024, ini nggak ada. Yang kedua, ini tentu tidak memenuhi asas keadilan. Ini kan proses pendaftaran calon perseorangan sudah berjalan loh. Bahkan saat ini sudah ada verifikasi administrasi. Mahasiswa saya nanya kemarin, kalau begini ceritanya Pak kita maju calon perseorangan, kalau ini berlaku untuk yang dari partai politik. Mestinya pada level Mahkamah Agung melihat ini tahapan sudah jalan loh. Sudah ada calon perseorangan yang wajib hukumnya 25 tahun untuk kota dan kabupaten dan wajib hukumnya untuk gubernur ya minimal hampir 30 tahun. berarti sekarang bolanya ada di yang KPU ya untuk memutuskan apakah putusan MK ini berlaku dalam pilkada ada di ini atau KPU dan pilkada saya kira berikutnya. memang harus dikonsultasikan dengan dewan, kemudian dengan yang lainnya sehingga ini tidak menimbulkan keliaran apapun. Tapi bagi saya ini barang sudah jadi, tak perlu menangisi susu yang sudah tumpah. Kalau mau maju maju aja. tapi bagi saya begini, kalau Mas Kaisang untuk wali kota, untuk bupati atau calon wakil gubernur, ini bajunya kekecilan, sekalian maju calon gubernur. Jangan tanggung-tanggung sekalian, mengingat posisinya ketua umum partai dan anak presiden. Bagi saya satu-satunya privilege yang apple to apple adalah calon gubernur, bukan calon wakil gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV. Barusan kita saksikan perdebatan sengit antara Bung Habibur Rahman dengan Bang Adi Prayitno ya. Kita tahu Bung Habibur Rahman adalah Waketum Partai Gerindra dan Bang Adi Prayitno adalah pengamat politik senior. Melihat topik perdebatan tadi adalah putusan Mahkamah Agung atau MA nomor 23 tahun 2024 yang dikritik banyak kalangan karena mengubah ketentuan syarat usia kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf D. Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Dan terlihat sekali ya Bang Habibur Rahman begitu ngotot untuk membela Mas Kaisang ya.
Kita tahu dong, keputusan MA ini jelas-jelas syarat muatan politisnya. Apalagi kalau tidak memuluskan jalannya Kaesang maju di Pilgub DKI. Dan Bung Habibur Rahman begitu ngotot membela Mas Kaesang. Dan di situ Bang Adi Prayitno menjelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya bahwa putusan itu bukan untuk anak muda seluruh Indonesia. Ya anak muda yang punya privilege, yang tentunya hanya ada satu di Indonesia, yaitu anak presiden. Siapa lagi kalau bukan Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi. Dan Bang Adi Prayitno jelas-jelas di situ menskakmat Bang Habibur Rahman ya, bahwa kalau untuk urusan anak muda di usia 30 tahun, jangankan untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, menjadi calon karyawan aja susah. Menjadi calon untuk menjadi pekerja BUMN misalnya, aja susahnya minta ampun. Bahkan untuk berkuliah aja anak muda sekarang susah, karena UKT-nya terlalu mahal. Apalagi udah menjadi karyawan, ada lagi tapera. Jadi apalagi anak muda sekarang boro-boro mau mikirin mau mencalonkan gubernur atau wakil gubernur, mau mencalonkan jadi karyawan aja susah. Itu kata Bang Adi Prayitno, dan ya sangat realistis, dan itu memang terjadi. Dan hanya ada satu pemuda memang, yaitu anak presiden, Kaesang Pangarep. Dan Bang Adi Prayitno di situ begitu satir ya, bahwa kalau Kaesang tidak memanfaatkan privilege-nya, justru itu sangat disayangkan, kata Bang Adi Prayitno. Bahkan kelasnya Kaesang, anak Presiden Jokowi, seorang ketua umum partai, kalau cuma jadi wakil, mending gak usah deh. Ibaratnya kalau baju kecilan, harusnya dia jadi gubernurnya. Itu sindiran yang sangat telak sekali. Bahkan Bang Adi Prayitno tidak menyindir masalah syarat calon di awal atau di akhir, di saat pelantikan, tidak. Itu udah di perdebatan umum, nggak bahas itu. Yang dia bahas justru itu memang jelas-jelas memuluskan jalan Kaesang untuk menjadi wakil gubernur atau gubernur DKI. Dan Bang Habibur Rahman tidak bisa berkata apa-apa di situ. Dan yang kita lihat tadi ya, itu perdebatan terjadi di sebuah acara ya, di sebuah acara di Metro TV, kalau nggak salah acaranya kontroversi, yang menghadirkan ada berapa narasumber, cuman yang saya cuplik memang khusus Bang Habibur Rahman dengan Bang Adi Prayitno, yang kalau menurut saya ini poinnya penting banget dan menarik untuk diulas. Asalnya kita tahu putusan Mahkamah Agung itu jelas-jelas bermuatan politis dan jelas sekali ingin mengulang yang kemarin terjadi di MK. Putusan MK 90 kita tahu memuluskan jalan Gibran, dan akhirnya Gibran terpilih menjadi wakil presiden terpilih ya, wakil dari Pak Prabowo, dan tentu jelas ada campur tangan presiden. Ini juga lagi sepertinya ingin mengulang yang kedua kali. Karena kemarin berhasil mulus, ya otomatis dong. Apapun, bisnis apapun, urusan apapun, kalau pertama mulus pasti dicoba lagi. Dan ternyata ini ya dicoba lagi. Dan narasinya pun sama. Dan yang membela ya orang-orang itu aja. Karena memang sudah terbaca jalan ceritanya sudah terbaca. Bahkan begini. Siapapun nanti yang maju, anak Jokowi pasti ikut. Itu kalau menurut Bang Adi Prayitno. Dan di situ Bang Adi Prayitno benar-benar tidak bisa dibantah kata-katanya. Jelas sekali. Karena memang memang syarat muatan politik lah putusan itu. Nggak usah dipungkiri. Apa? Ya udah jelas untuk melanggengkan dinasti Jokowi. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction dari saya. Tetap tonton Kem TV Channel
Dan jangan lupa komentarnya, like-nya, dan yang belum subscribe, buruan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.